Halo sobat, apa kabarnya? Pada video kali ini saya akan mengajak sobat-sobat sekalian yaitu untuk menambah wawasan ya mengenai sejarah kepolisian Republik Indonesia ya. Jadi saya sudah menyiapkan sebuah buku yang akan saya bacakan buat teman-teman sekalian ya, yaitu Sejarah Polri ya. Langsung saja, sejarah terbentuknya Polri. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Politi dipertanggungjawabkan pada Prosecutor Jenderal atau Jaksa Agung. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti Politi, polisi lapangan, Politi, polisi kota, Politi, polisi pertanian, Politi, polisi pamong praja, dan lain-lain ya sobat ya. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya kepolisian negara Republik Indonesia saat ini ya sobat ya. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta dan Gyungun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur kelas 1, Letnan 1, Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, dibentuk Badan Kepolisian Negara atau disingkat dengan BKN oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPKI pada tanggal 29 September 1945 ya. Presiden Soekarno melantik R.S. Sukanto Cokro-Diatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara KKN singkatannya pada masa itu ya. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11 garing S.D jabatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri pada tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara ya, di tanggal 1 Juli itu ya. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1999 serta setelah kegagalan konstituante Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Jabatan Perdana Menteri almarhum Insinyur Juanda diganti dengan sebutan Menteri Pertama. Polri masih tetap dibawa pada Menteri Pertama sampai keluarnya Kepres nomor 153 garing 1959 tertanggal 10 Juli di mana Kepolisian Negara Indonesia Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex officio pada tanggal 15 Juli 1959 dengan Kepres nomor 154 garing 1959. Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan surat edaran Menteri Pertama nomor 1 MP RI 1959 ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian sebagai ganti dari jabatan Kepolisian Negara. Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Sukanto menyampaikan keberatannya. Dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian pada tanggal 15 Desember 1999, R.S. Sukanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri atau Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1999. Dengan TAP MPRS nomor 2 dan 3 tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Kepres nomor 21 1960, sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR GR mengesahkan Undang-Undang Pokok Kepolisian nomor 13 tahun 1961.
Dalam undang-undang ini nyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Kepres nomor 94 tahun 1962, Menteri Kapolri, Menteri Kasat, Menteri Kasal, Menteri Kasau, Menteri Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan Keamanan. Dengan Kepres nomor 134 garing 1962, Menteri digantikan menjadi Menteri atau Kepala Staf Angkatan Darat Kepolisian, Menkasat. Kemudian sebutan Menkasat diganti lagi menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, Menpangak, dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara. Dengan Kepres nomor 290 garing 1964, kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut: 1. Sebagai alat negara penegakan hukum. 2. Koordinator Polsus. 3. Ikut serta dalam pertahanan. 4. Pembinaan Kamtibmas. 5. Kekaryaan. Dan 6. Sebagai alat revolusi. Berdasarkan Kepres nomor 155 garing 1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama 1 tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965 pengaruh PKI bertambah besar karena politik rasa kaum Presiden Soekarno dan PKI mulai menyusupi mengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan. Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30 SPKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antara unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI tahun 1967 dengan SK Presiden nomor 132 garing 1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam Pangap. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam Pangap yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam Pangap berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang nampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Kepres nomor 52 garing 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Demikian ya sobat ya, sejarah mengenai berdirinya Polri ya. Jadi memang dari awal, dari zaman Belanda sudah dibentuk cikal bakalnya ya, bergulir ke zaman Jepang hingga pada saat Indonesia merdeka juga beberapa kali terjadi pergantian nama di sini ya sobat ya. Oke sobat, semoga bermanfaat ya untuk menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.